Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti yang kalian ketahui, di Ada Apa Gerangan ini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjutkan cerita sebelumnya tentang sebuah pendakian ke Gunung Salak oleh Mapala, salah satu universitas, yang akhirnya mereka malah terjebak dan kembali ke masa lalu, tepatnya di tahun 1986, di mana tahun itu terjadi sebuah tragedi. Mapala di kampus mereka hilang dan tak pernah ditemukan. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pendakian mereka kembali berlanjut, pantang mundur sebelum mencapai puncak. Mapala 86 kini hanya menyisakan segelintir orang, 4 pria dan 1 perempuan. Jumlahnya ganjil. Dengan keberadaan Feby bersama mereka, maka genaplah jadi 6 orang. Sejak awal Seno sudah sempat menyarankan agar perjalanan dihentikan. Ia khawatir ada sesuatu yang buruk menimpa. Namun Alex tetap bersikeras melangkah lanjut, meski perasaan ganjil itu terus mengganggu. Alex sendiri tampaknya sudah berusaha menerima kenyataan. Ia hanya bisa berharap Santi memang sudah turun gunung lebih dulu. Pos yang seharusnya jadi tempat koordinasi pun sebenarnya sudah terlewati. Dalam hati, Feby juga berdoa ada keajaiban dari Tuhan. Walau Wati berkali-kali mengingatkan agar tidak terlalu menggantungkan harapan pada sesuatu yang mustahil, karena Santi kemungkinan besar tak akan kembali. Sepertinya orang itu emang mengincar kita, anak Mapala 86. Bisa saja perjalanan ini jadi catatan terakhir, ujar Alex dengan nada yang berusaha tenang. Meski sorot matanya tetap tajam, ia tak mau menyalahkan siapapun, apalagi menuduh temannya sendiri. Satu yang ia inginkan hanyalah bisa bertemu langsung dengan sosok berjubah panjang itu, lalu menuntaskannya lewat pertarungan 1 lawan 1. Selama ini kalian punya musuh? Sejauh yang kuingat tidak ada, tapi bisa saja masalahnya justru dari dalam kelompok kita sendiri, jawab Rusman sambil menimbang-nimbang. Musuh dalam selimut, itu lebih masuk akal. Banyak kejahatan justru lahir dari orang terdekat, bukan dari yang tidak kita kenal. Kecuali kalau memang ada harta atau sesuatu yang berharga sedang diburu. Seperti apa maksudmu? Tanya Dias dengan dahi berkerut. Rusman hanya mengangkat kedua bahunya, seakan tak mau berkomentar lebih jauh. Ya, bisa saja itu Sugeng. Dia hilang bukan karena korban, tapi sengaja menyembunyikan diri untuk memburu kita, ucap Rusman berspekulasi. Tapi menurutku Sugeng malah yang jadi sasaran, bukan pelaku. Roy yang mendengar itu langsung menolak keras. Jangan asal tuduh. Soal dia gagal jadi ketua Mapala karena Alex yang terpilih, itu memang benar. Tapi tidak berarti Sugeng menyimpan dendam. Aku saksi mata, dia tak pernah menunjukkan tanda-tanda sakit hati. Sekarang dia malah menghilang, lalu tiba-tiba dituduh jadi kambing hitam. Itu nggak masuk akal. Roy jelas gusar, sebab ia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Sugeng. Sudahlah, lebih baik kita tangkap pria itu dulu. Dari situ kita bisa tahu kenapa dia menakuti kita. Apa alasannya sampai menyeret tubuh Wati. Pasti ada motif yang lebih masuk akal daripada kita terus berdebat tanpa akhir. Ujang kemudian ikut angkat bicara. Wajahnya tampak tegang, matanya menyapu keadaan sekitar dengan waspada. Ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Kalian merasa tidak? Seperti ada yang mengintai dari balik pepohonan, katanya lirih. Seketika terdengar suara dari sisi kanan. Belukar dan ranting berguncang, bahkan batang pepohonan ikut bergoyang, seolah ada sesuatu berukuran besar melintas. Pikiran Feby langsung melayang pada ular piton raksasa atau mungkin makhluk liar lain yang sedang bergerak. Mereka semua serentak berhenti. Tatapan diarahkan ke arah sumber suara. Orang yang berada di barisan depan sudah sigap mencabut pisau kecilnya, memasang posisi siaga. Yang berada di belakang pun tak kalah waspada, termasuk para perempuan.
Semuanya kini berdiri siaga, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari kegelapan hutan. Akhirnya, aku bisa bertemu kalian juga. Aku membawa sesuatu supaya kalian mendapatkan perlindungan dari makhluk halus, ucap Pak Yono sambil menenteng sebuah bungkusan. Feby memperhatikan lelaki itu dengan seksama. Entah mengapa, Pak Yono selalu muncul di saat-saat ganjil, padahal sebelumnya sempat berpisah cukup jauh dari rombongan. Ada rasa curiga yang tak bisa ia abaikan, seakan ada hal yang janggal. Katanya ingin bertapa, tapi malah bawa bunga segar begini. Sebenarnya, apa maksudnya? Tanya Ujang dingin. Ia bahkan tak langsung menyentuh bunga yang disodorkan oleh Pak Yono. Feby juga ikut memperhatikan bunga itu. Masih tampak segar, seakan baru saja dibeli dari pasar. Mustahil ia bisa turun gunung lalu kembali naik dalam waktu sesingkat ini hanya untuk mencari mereka. Aku hanya khawatir pada kalian, ujar Pak Yono dengan wajah memelas. Ingatlah, aku juga pernah ditolong waktu kelaparan. Kenapa kalian menuduhku macam-macam? Aku cuma ingin kalian semua selamat sampai pendakian ini selesai. Ia tampak kecewa. Tangannya yang semula hendak membagikan bunga itu kini malah meremas kantong plastiknya, lalu mengikatnya kembali rapat-rapat. Jang, kamu kan punya indera keenam, tapi jangan asal menebak. Pak Yono itu orang baik. Selama berjalan sama kita, dia selalu ikut membantu, tak pernah malas-malasan. Kenapa kamu harus curiga begitu? Bela Rusman yang jelas tak ingin memperpanjang perselisihan. Ujang hanya bisa menghela nafas panjang. Rasa jengah tergambar jelas di wajahnya. Terserahlah. Pria berbadan tambun itu akhirnya memilih diam. Ia enggan berdebat lebih jauh dan segera kembali melangkah mengikuti irama pendakian yang belum usai. Aku tidak masalah kalau memang tidak diterima lagi bergabung dalam pendakian ini. Tapi ketahuilah, aku tetap akan menjaga kalian dari kejauhan. Nanti, sebelum sampai tikungan di depan, jangan sekali-kali ambil jalur kiri, ujar Pak Yono dengan nada menenangkan. Ia tampak memilih mengalah. Rusman yang berdiri di sampingnya sempat menarik lengannya, seakan memberi isyarat agar lelaki itu tetap boleh ikut bersama rombongan. Ujang pun tak lagi mempermasalahkan kehadiran Pak Yono. Begitu pula anggota lain. Mereka bahkan menganggapnya sebagai tambahan yang membuat jumlah pendaki jadi genap, tidak lagi ganjil. Seperti kebiasaan sebelumnya, bila ada Pak Yono, maka akan ada nyanyian berlogat Jawa yang mengalun. Irama itu sederhana, meski liriknya terdengar agak aneh, seolah kata-kata lama diganti dengan karangan baru yang lahir dari imajinasinya. Namun tak seorang pun keberatan. Justru suara burung yang bersahutan di antara pepohonan membuat perjalanan mereka terasa lebih ringan. Berbeda dari jalur sebelumnya, kali ini medan pendakian terasa lebih mudah. Mungkin karena memang jalur setapak itu sering dilewati oleh pendaki lain yang hendak menuju puncak Gunung Salak. Pak Yono, selama perjalanan ini apakah pernah bertemu rombongan lain selain kami? Tanya seseorang untuk memecah keheningan. Sepertinya tidak. Mungkin liburan kali ini memang sepi, atau bisa jadi cuaca yang kurang menentu membuat para pendaki lain mengurungkan niat, jawab Pak Yono sambil mengelus dagunya yang ditumbuhi sedikit janggut. Feby yang berjalan agak di belakang memperhatikan gerak-geriknya. Lelaki itu menjatuhkan sesuatu ke tanah dengan sengaja. Feby sontak menoleh dan memperhatikan benda itu, seperti tanda petunjuk jalan, semacam penanda untuk orang lain yang mungkin akan menyusul mereka nanti. Dalam hati Feby bertanya-tanya, apakah semua ini ada kaitannya dengan sosok misterius yang sejak awal terasa membayangi mereka? Jangan-jangan benar dugaan yang sempat muncul bahwa Pak Yono mungkin punya hubungan dengan pria berjubah yang mereka curigai sejak lama. Tunggu Pak Yono, ada hal yang ingin aku tanyakan, seru Feby tiba-tiba. Suaranya cukup keras membuat rombongan spontan menghentikan langkah. Pak Yono menatapnya dengan raut bingung. Sela yang berjalan di samping Feby sempat menyenggol lengannya, memberi isyarat agar ia tidak gegabah. Namun Feby bergeming, ia malah melangkah maju mendekati Pak Yono. Matanya menatap penuh tuntutan jawaban. Sosok pria itu harus menjelaskan
Apa maksudnya meninggalkan serpihan benda itu di sepanjang jalur pendakian? Semua orang kini menunggu apa yang hendak Feby tanyakan. Udara seketika hening, hanya langkah kecil dan hembusan angin yang terdengar. Pak Yono terlihat kikuk, seakan kepergok melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Feby memperhatikan betul bagaimana pria itu menghindari tatapan matanya. Ada yang janggal, sangat janggal. Rasanya seolah keberadaan Pak Yono di tengah-tengah mereka bukan sekedar pemandu biasa. Jangan-jangan ia hanyalah penyusup, mata-mata yang ditugaskan untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah misi yang mungkin berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Feby jongkok sejenak lalu memungut serpian kecil yang berserakan setiap beberapa meter, seolah meninggalkan jejak yang disengaja. Ia menggenggamnya erat, merasa itu bisa menjadi bukti. Saat berdiri kembali, pandangannya tertuju pada Pak Yono. Wajah pria tua itu tampak pucat pasi, jauh berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan-jangan ia sedang meramu alasan untuk menutupi kesalahan. Dalam hati, Feby berharap dugaannya keliru. Ia masih ingin percaya bahwa Pak Yono hanyalah seorang pemandu tua yang jujur, bukan bagian dari permainan licik sosok berjubah misterius yang selalu membayangi. Pak Yono, apakah Bapak sengaja meninggalkan tanda di sepanjang jalur ini? Apa ada seseorang yang sedang menyusul kita? Tanya Feby langsung sambil memperlihatkan serpihan kayu yang bentuknya seragam, seperti memang dipotong untuk tujuan tertentu. Pak Yono hanya tersenyum kaku, membuat suasana semakin janggal. Alex ikut maju menatap Pak Yono penuh curiga. Jadi, Bapak tidak benar-benar mendaki sendirian? Apa ada orang yang Bapak kenal dan sedang ditunggu di sini? Siapa dia? Gerak-gerik Pak Yono semakin kaku, seperti seseorang yang kepergok tengah menyimpan rahasia. Tangannya sudah cukup jelas menunjukkan keresahan, meski bibirnya belum juga berucap. Roy tak tahan, ia melontarkan tuduhan lebih tajam. Kenapa diam saja, Pak? Apa benar tuduhan kami? Jangan bilang ada orang lain yang mengikuti kita sejak awal. Jangan-jangan Bapak bagian dari kelompok yang sudah membuat dua teman kita menghilang? Wajah Pak Yono semakin gelisah, matanya berputar mencari alasan, tetapi mulutnya masih terkatup rapat. Semua orang kini menatapnya tanpa berkedip, curiga bercampur amarah. Akhirnya ia berkata lirih, "Oh, itu... Bukankah setiap pendaki memang sebaiknya meninggalkan tanda agar bisa menemukan jalan waktu turun nanti?" Jawaban itu terdengar begitu ringan, tapi malah semakin menambah rasa curiga di hati Feby dan yang lain. Rusman yang selama ini dikenal dekat dengan Pak Yono justru merapatkan badan ke arahnya. Wajahnya tampak kesal ketika menatap satu persatu anggota rombongan. Sudah dengarkan alasannya? Kenapa kalian harus berpikir buruk terus sih? Apa yang dilakukan Pak Yono itu justru membantu kita. Masa malah dicurigai? Lagian buat apa sih beliau repot-repot menginginkan kita celaka satu-satu? Bukankah niatnya mendaki pun sebenarnya udah ada jauh sebelum kita? Ucap Rusman dengan nada tinggi. Namun pembelaannya tak serta-merta menenangkan hati yang lain. Feby terutama masih merasa ada yang mengganjal. Perasaan waspada itu tak bisa hilang begitu saja. Alex mencoba menengahi. Udah man, jangan ribut. Pertanyaan tadi wajar aja. Aku rasa nggak masalah. Ya udah, mending kita lanjut jalan aja daripada terus curiga. Pelaku yang kita khawatirkan itu kan tubuhnya tinggi besar, bukan pria tua bungkuk seperti Pak Yono. Rusman masih terlihat kesal. Ia lantas menarik tangan Pak Yono, mendahului rombongan dengan langkah cepat. Sebuah bunga yang tadi diberikan Pak Yono kini terselip di telinga Rusman, entah sebagai tanda hormat atau sekedar simbol kebersamaan. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas hanya kepada Pak Yono lah Rusman terlihat mau mendengarkan curhatannya yang seringkali penuh dengan maksud tidak jelas. Bahkan urusan jodoh pun pernah sampai dikonsultasikan Rusman pada Pak Yono. Feby sempat mendengar gosip itu. Aneh rasanya, pria tua yang konon ingin jadi paranormal malah dijadikan tempat bertanya. Padahal jelas-jelas Ujang yang dikenal punya kemampuan indigo, kenapa tidak dimintai pendapatnya saja? Menurut Feby, ramalan Pak Yono tak pantas dipercaya.
Sebelum ia bersemedi di sekitar makam Prabu Siliwangi, bukankah ia hanya seorang pria biasa? Namun percuma jika Feby berdebat panjang. Rusman sudah sepenuhnya percaya pada setiap kata Pak Yono. Saat Feby menunjukkan rasa curiga, semua malah dianggap berlebihan, seakan-akan firasatnya hanyalah ilusi tanpa bukti nyata. Rombongan pun terus berjalan. Pak Yono kini bahkan terang-terangan membuang serpihan kayu itu di sepanjang jalur. Alasannya sudah ia ucapkan dan tampak meyakinkan, maka ia tak lagi melakukannya diam-diam, seolah semakin percaya diri dengan alibinya. Di sisi kanan, Andi beberapa kali membantu Feby melewati jalan setapak yang tertutup semak. Uluran tangan kecil itu terasa berarti, membuat pendakian jadi lebih ringan. Apalagi cuaca juga mendukung. Tidak mendung, tidak pula terlalu panas. Feby berharap tak ada lagi gangguan aneh seperti sebelumnya. Cukup sekali ia mengalami ketegangan yang hampir merenggut nyawa. Lihat deh pohon itu. Kok bentuknya aneh banget? Ucap Sela sambil menengadah. Semua ikut menoleh. Indah ya, mirip bonsai, tapi ukurannya raksasa. Komentar Feby lirih. Kayaknya ada yang merawat dan memangkas dahan-dahannya sampai bisa berbentuk begitu. Yanu hanya berdehem, seolah menahan sesuatu yang tidak ingin ia katakan di depan rombongan. Udah jalan aja, jangan dipikirkan. Pohon seperti itu biasanya jadi tempat burung putih beristirahat, ujar Yanu ringan. Burung putih? Maksudnya kayak merpati? Pasti cantik, tapi kok nggak kelihatan? Sela bertanya penuh rasa ingin tahu. Gadis itu sampai mengubah posisi tubuhnya hanya untuk memastikan benar tidaknya ucapan Yanu, berharap bisa melihat burung yang dimaksud. Bukan burung putih sembarangan. Kalau siang memang tampak biasa saja, tapi waktu malam bisa berubah jadi sosok berambut panjang. Masih berani penasaran? Yanu menimpali sambil terkekeh kecil. Ucapan itu sukses membuat Feby dan Sela saling pandang dengan wajah ngeri. Yanu malah melanjutkan, membuat Feby terpaksa menutup mulutnya agar tidak bicara lebih jauh. Hatinya was-was, takut kata-kata itu malah mengundang kehadiran sesuatu. Bagaimana kalau benar-benar muncul dan mengikuti sampai akhir perjalanan? Tiba-tiba, Feby terpaksa menjauh sebentar karena aroma nafas Yanu yang menyengat. Ia buru-buru mengibas udara dengan telapak tangan, lalu mengeluarkan tisu basah. Lebay banget. Aku tuh rajin sikat gigi, protes Yanu sambil manyun. Feby hanya melirik sebal. Rajin kan di rumah, tapi selama di sini kan enggak. Kamu sendiri yang bilang sikat gigimu ketinggalan. Kalau enggak bawa, mau gosok pakai apa? Akar pohon. Yanu cuma nyengir lebar, seperti kuda yang dipaksa senyum. Walau digoda begitu, langkahnya tetap mantap menanjak. Feby mendengus kecil, lalu kembali fokus pada jalur yang menanti di depan. Hidungnya berusaha mencari udara segar di antara aroma tak sedap yang barusan tercium. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar samar, seolah datang dari sela pepohonan. Feby spontan menghentikan langkah dan menahan lengan Andi. Pemuda itu menatapnya bingung. Kenapa? Kamu capek ya? Butuh pegangan? Tanya Andi polos. Tony yang ada di sisi mereka langsung menepis tangan yang bertaut itu. Sorot matanya tajam, seakan tidak suka dengan kedekatan yang terjadi. Udah, gak usah pegang-pegang begitu, ketus Tony. Feby mengabaikan sikap Tony. Telinganya masih fokus. Kalian denger nggak? Ada suara minta tolong barusan. Andi dan Tony saling pandang, lalu hampir bersamaan menggeleng. Mereka mencoba menajamkan pandangan ke sekeliling yang masih dipenuhi pohon rimbun. Aku nggak dengar apa-apa, jawab Andi datar. Tony bahkan sampai menempelkan jemari ke telinganya memastikan lagi. Aku juga nggak dengar. Udahlah, lanjut aja jalannya, tambah Tony. Namun hati Feby tidak tenang. Bagi Tony mungkin itu hanya tipuan gaib, sesuatu yang ingin menjerumuskan. Tapi bagi Feby, suara itu jelas-jelas terdengar nyata, seperti benar-benar berasal dari manusia yang sedang kesulitan. Suara itu kembali menggema, kali ini lebih jelas. Feby pun berhenti, membuat langkahnya terhenti sejenak. Ia merasa tidak sanggup melanjutkan pendakian begitu saja. Kenapa lagi? Ribet banget sih kamu ini. Omel Tony terlihat kesal karena perjalanan kembali tertunda. Ada suara minta tolong dari arah sana. Kedengarannya perempuan.
Jelas Feby mencoba meyakinkan yang lainnya. Semua terdiam, mereka menunggu, berharap suara itu terdengar kembali. Namun beberapa menit berlalu, tidak ada yang terdengar selain lengkingan serangga malam dan suara binatang hutan yang riuh seakan menunjukkan keberadaannya. Itu cuma panggilan biasa, jangan ditanggapi, bukan manusia, terus saja jalan, komentar Pak Yono tenang, seolah sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kata-katanya cukup untuk menenangkan sebagian yang lain, hingga mereka sepakat melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari atas. Mereka semua otomatis menghentikan langkah. Pandangan pun tertuju ke sekitar kaki masing-masing, mencari-cari apa yang barusan jatuh. Ada yang menyibak semak-semak lebat di tepi jalan setapak, namun tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Feby baru saja hendak melangkah lagi ketika Wati mendadak menjerit keras. Tubuhnya bergetar ketakutan, lalu spontan meraih dan memeluk Sheila erat-erat. Wajahnya pucat pasi, membuat semua yang ada di situ kebingungan. Ada apa di semak-semak itu? Batin Feby panik, sementara teman-teman lain hanya terpaku tanpa tahu harus berbuat apa. Wati, kenapa sih? Tanya Alex sambil mendekat. Tangan Wati gemetar ketika menunjuk ke arah bawah. Matanya tak lepas dari sesuatu yang tersembunyi di balik semak. Sikapnya membuat rasa penasaran mereka semua semakin menjadi-jadi. Ular ya? Ucap Alex sambil menyibakkan rerumputan liar yang menutupi pandangan. Feby dan yang lain ikut menatap penuh rasa was-was. Jantung berdebar tak karuan. Apa sebenarnya yang membuat Wati sampai ketakutan? Astagfirullah, seru Alex tiba-tiba sambil mundur beberapa langkah. Refleks semua yang melihat ikut bergerak menghindar. Rasa penasaran semakin menjadi-jadi. Sebenarnya apa yang ada di sana? Hah? Tengkorak? Jangan-jangan itu milik pendaki yang meninggal tanpa diketahui, sahut Tony. Gerakan Alex yang menyingkap semak membuat semuanya bisa melihat lebih jelas apa yang tersembunyi di balik rumput liar itu. Banyak yang dibuang jasadnya di sekitar gunung ini, jadi nggak aneh kalau kita menemukan potongan tubuh atau kerangka manusia tanpa kulit. Lebih baik jangan terlalu dipikirkan, ujar Roy datar. Penjelasan itu membuat bulu kuduk Feby dan yang lain meremang. Pikiran Feby melayang jauh. Kalau sampai mati di gunung ini, apakah jasadku juga akan dibiarkan membusuk begitu saja tanpa dikebumikan? Kalau begitu, sebaiknya kita kuburkan dengan layak sekarang juga, usul Pak Yono. Semua saling berpandangan. Keraguan jelas terlihat, termasuk Feby yang sudah dicekam rasa takut. Yang mereka temukan benar-benar kerangka manusia nyata, bukan tiruan seperti yang ada di ruang praktek pelajaran. Sudah jadi kewajiban kita yang masih hidup untuk menyempurnakan jasad ini. Kalau dibawa turun ke kaki gunung dan diserahkan ke polisi, pasti akan panjang urusannya. Bisa-bisa makan waktu lama. Lebih baik kita kubur di sini saja. Tanahnya juga kelihatan gembur, ucap Pak Yono memberi keputusan. Tidak ada pilihan lain. Beberapa pria pun bersiap menggali dengan alat seadanya. Galiannya tak dalam, hanya cukup supaya tulang itu tak berserakan lagi. Mereka semua khawatir, takut terinjak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Feby hanya berdiri mematung, sama sekali tak berani ikut membantu, sekedar mengangkat tulang belulang. Ia merasa cukup menjadi penonton yang diam. Sampai akhirnya, kepala yang tergeletak di atas kain milik Pak Yono tiba-tiba bergeser. Semula menghadap ke samping, kini perlahan memutar dan menatap lurus ke arah Feby. Astagfirullah, gumam Feby lirih. Istighfar itu meluncur begitu saja, bentuk spontan dari keterkejutannya. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk dengan ujung bajunya sendiri, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan enggan bercerita pada yang lain, takut dianggap hanya berhalusinasi atau dikira sedang menakut-nakuti teman-temannya. Lalu terdengar suara lirih. Tolong aku. Bibir tengkorak itu tampak bergerak. Feby merinding, yakin suara itu berasal dari kepala tersebut. Namun anehnya, yang lain tetap tenang, tak menunjukkan tanda-tanda mendengar sesuatu. Apa benar hanya dia seorang yang mendengarnya? Bagi Feby,
Batas antara nyata dan tidak nyata terasa semakin tipis selama berada di gunung ini. Hal-hal aneh bukanlah sesuatu yang baru lagi. Misalnya, raungan harimau yang sempat terdengar jelas di awal pendakian, tepat setelah pintu gua tertutup, atau malam ketika Sugeng menghilang begitu saja. Semuanya terdengar begitu nyata, tak bisa dianggap sekedar bayangan telinga. Kini kejanggalan lain kembali menampakkan diri. Feby bertanya-tanya, kenapa hanya dirinya yang bisa mendengar suara minta tolong itu? Lebih mengerikan lagi, bibir tengkorak yang tergeletak di depan mereka seakan bergerak mengikuti kata-kata yang ia dengar. Feby yakin betul akalnya masih waras, belum gila. Tetapi yang baru saja terjadi jelas tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tengkorak itu benar-benar tampak melafalkan kata tolong, seolah hendak menyampaikan pesan terakhir sebelum ajal menjemput. Hatinya tercekat, kata-kata Rusman terlintas kembali di pikirannya. Mungkin tempat ini memang lokasi pembuangan mayat. Jika benar, berarti orang-orang yang tergeletak di sini adalah korban kriminal. Dihilangkan jejaknya tanpa sempat mendapatkan penguburan yang layak. Feb? Sentakan itu membuat Feby hampir melompat. Sela menepuk bahunya tiba-tiba, membuat jantungnya terasa copot. Mata yang tadi fokus pada tengkorak kini beralih menatap wajah sahabatnya. Kamu serius banget natap tengkorak itu, Feb? Padahal mau ditatap berapa lama pun gak bakal berubah apa-apa. Tengkorak itu tetap sama, tulang belulang tanpa identitas. Kasian kan? Kayaknya dia gak pernah dikenali sampai akhir hayatnya. Sela menggeleng pelan, ada nada takut dalam suaranya, seolah ia khawatir nasibnya sendiri kelak bisa sama dengan tulang belulang yang terbujur tanpa nama di depan mereka. Kasian sekali, tadi sempat terdengar permintaan tolong. Feby bisa merasakan kalau pemilik tengkorak itu dulunya seorang perempuan. Mungkin ia tersesat, kehabisan bekal makan dan minum. Bisa jadi nasibnya mirip dengan Roy, terjebak di dimensi lain, meski lokasinya sebenarnya masih berdekatan dengan teman-teman yang mencarinya. Hingga akhirnya tak ditemukan sampai ajalnya benar-benar tiba. Tragis, ucap Feby perlahan, seolah menarik kesimpulan dari potongan gambaran yang terlintas di benaknya. Sela yang mendengar penjelasan itu terdiam sesaat, lalu malah tertawa kecil. Feby menoleh, bingung bagian mana yang dianggap lucu. Kamu kok tiba-tiba kayak indigo gitu, Feb? Mendadak dukun ya? Dari mana bisa yakin dia perempuan? Kan tengkoraknya nggak ada tanda kelamin segala. Jangan-jangan malah korban kejahatan, diperkosa, lalu dibuang di sini. Oceh Sela sambil melipat tangan di dada. Feby hanya mengerling malas mendengar celutukan sahabatnya itu. Ia enggan menanggapi lebih jauh dan memilih memusatkan perhatian pada prosesi penguburan tengkorak. Ujang terlihat berdoa khusyuk, sementara di sampingnya Pak Yono hanya berjongkok, tampak bosan dan sama sekali tidak menunjukkan niat untuk ikut membantu. Sebenarnya rombongan mereka pun tidak berniat melangkahi tugas petugas resmi. Tapi di tahun 86 itu, tanpa adanya telepon genggam, bagaimana bisa cepat melapor ke penjaga pos? Satu-satunya cara ya harus turun gunung lebih dulu, yang jelas sangat melelahkan. Semoga dengan cara ini arwahnya bisa lebih tenang. Ujang kemudian menutup lubang tanah dengan tanah yang sudah disiapkan, dibantu beberapa anggota lain agar pekerjaan segera selesai. Namun Feby masih merasakan ada sesuatu yang janggal. Di sisi lain jalur, seakan-akan ada seseorang berdiri di balik semak. Rasa penasarannya begitu besar, meski nyalinya tak cukup kuat untuk langsung memastikan siapa sebenarnya sosok itu. Ekor matanya kemudian menangkap sesuatu di arah yang membuat dadanya tak tenang. Feby melirik ke samping, dan di sanalah tampak seorang wanita muda berdiri. Tatapannya kosong, wajahnya sayu, rambutnya terurai panjang, seolah matanya hanya tertuju pada gundukan tanah yang sedang digali untuk mengubur tengkorak itu. Sekilas, Feby merasa ada keterkaitan antara sosok perempuan itu dengan tulang belulang yang dimakamkan. Jangan-jangan itu memang jasad miliknya. Langkah Feby refleks mundur sampai tanpa sengaja menabrak Yano. Tepat saat itu, sosok perempuan tadi perlahan memudar. Mulanya dari bagian kaki, semakin lama semakin ke atas,
lalu akhirnya hilang menyatu dengan udara. Tubuhnya benar-benar raib begitu saja. Feby terdiam, syok menyadari bahwa yang ia saksikan jelas berada di luar batas nalar. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, sulit dicerna namun nyata. Makhluk apa yang bisa menghilang hanya dalam sekejap? Kak Ujang, "Shh, Kak, sini Kak," seru Feby setengah berbisik namun penuh panik. Ia memanggil Ujang yang tengah berjalan melewatinya. Lelaki itu berhenti, menoleh dengan dahi mengernyit, lalu mendekat. Feby pun segera mencondongkan wajah membisikkan sesuatu. "Kakak lihat tadi, ada perempuan berdiri di dekat sana," ucap Feby sambil menunjuk dengan jarinya ke arah belukar yang tak terlalu lebat. "Oh, itu. Iya, aku juga melihatnya," ucap Ujang tenang. "Tapi biarkan saja. Dia pemilik kerangka yang tadi kita kuburkan. Tidak mengganggu, malah seperti berterima kasih pada kita. Bayangkan jika tulangnya dibiarkan begitu saja di atas tanah, mungkin akan terinjak-injak pendaki lain tanpa pernah disadari. Setidaknya sekarang sudah dimakamkan." Feby yang baru saja pertama kali bersentuhan dengan pengalaman seperti itu masih sulit menerima kenyataan. Wajar saja kalau ia butuh waktu. Bagaimana dengan Ujang? Pikirnya, apa pria itu sudah terbiasa melihat sosok tak kasat mata dalam berbagai rupa? Feby memberanikan diri bertanya, "Kalau boleh tahu Kak, dia meninggal kenapa? Apa karena kelelahan mendaki? Sebab tadi sempat terdengar suara minta tolong." Ujang menghela nafas. "Dia masih muda. Sayangnya ada kerabat dekatnya yang menginginkan tubuhnya untuk diperlakukan semaunya. Gadis itu melawan, akhirnya dibunuh. Lalu jasadnya dibuang begitu saja di sini setelah dinodai." Kerabatnya sendiri? Feby terperanjat, menatap dengan mata membelalak. Ujang mengangguk pelan. Tidak heran, tatapan sosok itu kosong dan sendu. Kematian seperti itu sama sekali tidak manusiawi. Dibunuh dulu, lalu tubuhnya diperlakukan kejam sebelum dibuang. Betapa tragisnya. "Jangan takut, semuanya sudah aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Ujang tersenyum tipis sebelum kembali bergabung dengan barisan. Perjalanan pun dilanjutkan, namun Feby tak bisa lagi merasa tenang. Entah karena hanya dirinya yang diberikan kemampuan melihat sosok itu, atau memang arwah tersebut sengaja mengikuti. Sesekali Feby merasa keberadaannya berpindah, kadang di belakang, kadang mendahului di depan, seolah ingin menunjukkan sesuatu, atau malah ingin bergabung dengan mereka. Seharusnya jumlah perempuan dalam rombongan hanya 3, Feby, Sheila, dan Wati. Namun entah kenapa sering terasa menjadi 4. Sosok asing itu kadang berjalan di tengah, beriringan dengan mereka tanpa suara. Awalnya Feby ketakutan, tapi lama-kelamaan ia mencoba membiarkan. Toh sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mencelakai siapapun. Ia hanya berjalan tenang, tanpa aroma tubuh, tanpa suara nafas. Jadi apa yang perlu dipersoalkan? Pak Yono terdengar lirih bernyanyi seolah mengetahui keberadaan sosok astral yang mengikuti. Feby sempat berpikir, apakah itu sindiran? Karena bait lagu yang dilantunkan jelas seperti mengisyaratkan agar sosok itu pulang. Namun ucapan Pak Yono seperti menjadi pemicu. Sosok wanita itu kini menampakkan diri di belakangnya dengan sorot mata penuh amarah. Hawa tegang seketika menyelimuti. Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi di tengah pendakian? Tepat ketika semua orang sedang kelelahan? Dalam sekejap, tubuh sosok itu melesat dan memasuki raga Wati. Semua orang jelas melihat perubahan itu. Wati mendongak, wajahnya menegang, lalu tiba-tiba menjerit histeris. Kepanikan pun meledak di antara rombongan. Wati meronta, kedua tangannya mengepal keras. Suaranya berubah menjadi raungan marah. Wajahnya terdistorsi dengan ekspresi penuh murka. Amarah itu diarahkan tepat pada Pak Yono. Tatapan matanya menusuk, intens, lalu jari telunjuknya teracung tajam ke arah pria itu. "Kau dukun hitam, seharusnya tidak pantas ikut bersama mereka. Kau adalah penumbal nyawa manusia demi ritual kekebalan, demi harta, agar mendapatkan kesaktian. Kau bermuka dua, mereka mungkin bisa kau tipu, tapi tidak denganku." Ucapan itu membuat semua mata langsung tertuju pada Pak Yono.
Pria itu hanya mengelus janggutnya, tidak menanggapi dengan kata-kata. Ia tidak terlihat gentar, meski jelas sosok yang merasuki Wati sedang menudingnya dengan penuh kemarahan. Pak Yono akhirnya maju beberapa langkah. "Kenapa kau pilih tubuh Wati? Dasar makhluk tak tahu diri. Sudah kubantu dimakamkan dengan layak, malah kau menetap di tubuh salah satu dari kami. Dan sekarang asal menuduh pula. Keluar dari tubuhnya. Atau apa? Mengambilku untuk dijadikan budakmu?" teriak sosok itu dengan suara yang berat, jauh berbeda dengan suara Wati biasanya. Pak Yono tampak murka, entah benar ia sedang membela rombongan atau hanya karena tersinggung dituduh. Semua yang hadir di situ spontan mundur beberapa langkah. Feby yang berdiri tak jauh dari Andi bisa merasakan ketegangan yang semakin pekat. Andi sendiri refleks merapat padanya, menyiapkan diri bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sejak awal, kehadiran Pak Yono memang terasa janggal di mata Feby. Kini tuduhan sosok itu malah menegaskan kecurigaannya. Apakah mungkin ini menjadi titik terang dari rangkaian kejadian aneh yang selama ini menimpa mereka? Kedua tangan Pak Yono mengepal erat, nafasnya tersengal-sengal, matanya memerah penuh amarah. Dari kejauhan, Ujang hanya menatap tanpa banyak bicara, tapi sikapnya jelas waspada. Feby bisa merasakan ketegangan yang kian menebal. Jika keadaan ini dibiarkan, bisa saja situasi keluar dari kendali dan membahayakan semua. "Ngomong ngopo to kowe iki? Mati yo mati wae. Ojo melu campur urusanku. Kowe kuwi setan rak duwe panggonan, tak lebokke botol. Gelem ora kowe?" seru Pak Yono dengan nada penuh tantangan. Feby yang sedikit paham bahasa Jawa karena beberapa teman SMA-nya dulu berasal dari tanah Jawa menangkap maksud ucapan itu. Sosok yang merasuki tubuh Wati tertawa kecil, lalu mendesis dengan nada menghina. "Dukun palsu, kenapa marah? Panas ya? Kamu itu musuh dalam selimut." Ia menuding tajam ke arah Pak Yono sambil tersenyum menyeringai. "Kalian semua harus hati-hati. Anggap saja ini peringatanku. Aku ucapkan sebagai tanda terima kasih karena kalian sudah sudi menguburkan tulangku dengan layak." Tatapan kosong Wati kini beralih pada rombongan. Dari sorot matanya, Feby bisa merasakan semacam rasa syukur, seolah roh itu berterima kasih pada para pendaki yang peduli. Namun di balik itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok tanpa wujud yang menguasai tubuh Wati benar-benar membuat semua terdiam, bingung harus bagaimana menanggapinya. Dalam hati Feby bertanya-tanya, apakah roh itu benar pemilik kerangka yang mereka kuburkan? Atau jangan-jangan malah perempuan berambut panjang yang kemarin terlihat mengikuti mereka di jalur pendakian? Semua sosok itu tampak mirip, sama-sama tak kasat mata, sulit dibedakan. Suara benturan keras membuat Feby dan yang lain terkejut. Dalam sekejap mata, Wati tak lagi berada di tempatnya. Feby melihat Wati terpental ke belakang, menabrak batang pohon besar. Wati yang baru saja selesai bicara jelas tidak siap. Roy dan beberapa lainnya tersentak kaget. Refleks berusaha menolong meski Wati belum sepenuhnya sadar dan mengendalikan dirinya. Ada sesuatu, entitas asing yang masih melekat dalam tubuhnya. "Pak Yono, hentikan, jangan teruskan. Kasihan Wati," seru Alex melarang Pak Yono yang sudah bersiap melakukan serangan balik. Wati tampak tersiksa, darah merembes di sudut bibirnya. Lalu terdengar suara tawa dingin yang membuat bulu kuduk Feby meremang. "Yono, karma itu nyata. Perjanjian dengan iblismu tak berakhir di dirimu saja. Itu akan menjerat keturunanmu 7 generasi ke depan. Kau masih mau melawan? Aku hanya datang untuk memperingatkan mereka bahwa selama ini mereka hidup berdampingan dengan ular yang mengenakan tubuh manusia." "Banyak omong," balas Pak Yono dengan nada geram. Pak Yono sempat bergerak hendak menyerang, namun Ujang dengan cepat menahan tangannya. Gerakan itu pun berhenti sebelum sempat dilanjutkan. Wati harus segera diselamatkan. "Jangan Pak, meskipun dia berbicara kasar,
Jangan menyerang saat tubuh teman kita masih dikuasai olehnya, ucap Roy menahan emosi. Pak Yono mendengus kesal, lalu menghempaskan tangannya dengan kasar. Amarah yang tertahan membuat wajahnya tegang. Ucapan makhluk yang merasuki Wati jelas memancing kemarahannya. Wati, atau lebih tepatnya sosok yang menguasai tubuhnya, justru semakin tertawa, seakan sengaja menyalakan api amarah Pak Yono. Feby terus memperhatikan pria tua itu. Tangannya sibuk memegang sesuatu sambil berucap lirih, entah apa. Dari sudut pandang Feby, ia tampak seperti tengah melakukan ritual atau merapal doa. Dalam hati, Feby sempat bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Yono bukan hanya pura-pura sebagai orang pintar, melainkan memang benar-benar dukun hitam? Sementara itu, Ujang berbicara kepada sosok dalam tubuh Wati. Ia mengucapkan terima kasih karena sudah memberi peringatan, lalu memohon agar tidak lagi mengganggu. Apalagi jenazahnya pun sudah dikebumikan dengan layak. Ujang meminta agar ia mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Ia bahkan mengingatkan kembali ucapannya sendiri bahwa karma tak pernah meleset. Kejahatan akan kembali pada pelakunya. Melihat air mata mengalir di wajah Wati, hati Feby terasa perih. Ia yakin roh yang merasuki Wati sedang mengingat kembali detik-detik kematiannya. Kematian tragis yang merenggut nyawa tanpa belas kasihan, disiksa dan diakhiri hidupnya dengan kejam. Bahkan jasadnya diperlakukan semena-mena. Betapa biadabnya perlakuan itu. Terima kasih. Hati-hati selalu. Bahaya masih mengintai dan ada ilmu hitam yang menginginkan darah kalian. Berdoalah memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Aku akan menuruti permintaan kalian, tidak akan menjadi arwah pengganggu. Aku akan tetap diam menunggu saat yang ditentukan tiba. Aku akan berusaha merelakan siapapun yang telah menjadi jalan penghapus dosaku di masa lalu. Sosok yang merasuki tubuh Wati tersenyum samar. Air mata menetes di wajahnya. Feby memperhatikan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu memaafkan dan merelakan tidaklah mudah. Namun perempuan yang kini menguasai raga Wati tampak menurut, seolah mulai menerima nasibnya. Tak lama kemudian tubuh Wati melemas, lalu terkulai di pelukan Sela. Sela yang sejak awal hanya menjadi penonton diam, kini tampak sedikit lega. Feby yang juga menyaksikan semuanya merasa heran sekaligus takjub. Melihat langsung arwah memberikan pesan seperti itu, membuatnya bertanya-tanya, apakah semua kata-kata yang keluar dari mulut Wati benar adanya? Syukurlah kau sudah sadar, ucap Alex sambil menyodorkan air minum pada Wati. Wati tampak memijat pelipisnya menahan nyeri. Mungkin karena tubuhnya sudah sering dipinjam makhluk astral. Hal itu membuat Wati lebih rentan dirasuki. Wati pun meringis sambil memegang sudut bibirnya yang terluka. Aku kenapa? Tanyanya lemah. Matanya menyapu wajah-wajah yang menatapnya. Gak apa-apa, kamu hanya butuh istirahat. Tetaplah di sini, jawab Alex sambil memberi isyarat pada Sela untuk tetap mendampingi Wati. Roy juga berdiri tak jauh dari sisi mereka, menunjukkan perhatiannya. Feby menyadari bahwa meski suasana mencekam, perhatian kecil dari teman-temannya menjadi penopang bagi Wati di tengah ketegangan itu. Feby mengikuti langkah para pria yang bergerak mendekati Pak Yono. Pria itu kini mengubah raut wajahnya menjadi seperti lelaki parubaya biasa, tenang dan tanpa amarah. Perubahan sikapnya begitu cepat, hanya dalam hitungan menit ia bisa menahan emosinya dan tampak berbeda. Feby merasa aneh, kagum sekaligus curiga pada kemampuan itu. Siapa sebenarnya Anda? Tanya Alex. Suaranya mewakili rasa penasaran semua orang yang menatap penuh selidik. Aku Pak Yono, jawabnya datar. Seperti yang kukatakan sejak awal, aku hanya seorang yang bercita-cita menjadi dukun sakti, Satria Mandraguna. Aku tak ingin diremehkan siapapun. Aku datang ke sini untuk menemukan makam Prabu Siliwangi. Namun ekspresi wajahnya tidak cukup meyakinkan. Bagi Feby, jawaban itu terasa lebih seperti alasan yang diputar-putar untuk menyelamatkan diri. Ujang melangkah lebih dekat, mencondongkan wajahnya ke arah Pak Yono. Anda tidak tampak jujur, ucap Ujang tajam.
Sejak awal aku memperhatikan, Anda membawa makhluk hitam bermata di tengah dan lidah panjang. Aku sudah mengamati dan mencoba memahami maksud Anda. Sekarang, katakan yang sebenarnya. Siapa Anda? Apakah benar ilmu hitam itu menginginkan tumbal dengan menghisap darah kami? Wajah Pak Yono mendadak pucat pasi. Senyum tipis pun tak lagi mampu ia pertahankan. Feby memperhatikan pandangan matanya yang mulai gelisah, tak sanggup menatap Ujang yang kini memojokkannya. Dalam hati Feby bertanya-tanya, apakah benar lelaki itu selama ini musuh dalam selimut? Misteri ini semakin menyesakkan. Segala kesimpulan yang muncul bukanlah hasil dari temuan baru, melainkan dari potongan-potongan lama yang melibatkan banyak pihak sejak awal. Feby sendiri melihat sosok yang membunuh Santi. Pria itu berdiri tegak dengan tubuh tinggi menjulang. Dan saat ini Pak Yono dikepung oleh mereka semua yang sudah membuat lingkaran, memastikan ia tak punya celah untuk melarikan diri. Mereka menekannya agar berbicara dengan jujur tanpa kata-kata samar. Feby memperhatikan wajah Pak Yono yang mulai tegang. Anak-anak Mapala tahun 86 memang dinyatakan tewas tanpa ada kejelasan tentang apa yang sebenarnya menimpa mereka. Dalam hati Feby berharap takdir masih bisa diubah, seolah masih ada kemungkinan tipis untuk melawan kematian yang tak meninggalkan jejak. Pak Yono menatap mereka, wajahnya memerah menahan emosi. Kalian lebih percaya hantu? Sosok yang masuk ke tubuh Wati tadi, iya, itu bisa kalian buktikan kebenarannya. Aku ini orang biasa, bukan orang bodoh. Aku tidak tahu Sugeng dan aku tidak mengenal Santi. Bagaimana mungkin kalian menuduhku sebagai pelaku? Aku datang sendirian, bukan bersama rombongan. Bukankah begitu? Feby memperhatikan raut wajahnya. Mata Pak Yono mulai gelisah. Pria itu tampak kehabisan akal untuk meyakinkan mereka. Ia mulai terlihat seperti seseorang yang terpojok, dan mungkin itulah yang ia rasakan saat ini. Alex kemudian menimpali. Tapi Pak Yono bisa menyerang Wati. Bukti itu cukup menunjukkan sesuatu. Kalau Anda memang hanya orang biasa yang mencari ilmu, mengapa bisa melakukannya dengan begitu mahir? Itu bukan kemampuan pemula, itu kemampuan seorang dukun hitam. Gelar apa yang sebenarnya Anda miliki? Pak Yono, pria tua itu menarik nafas panjang sebelum bicara. Aku memang mempelajari beberapa ilmu, tapi aku belum menguasai sepenuhnya. Itu sebabnya aku berniat bertapa di petilasan Prabu Siliwangi. Tujuan pendakianku sudah jelas dari awal. Kenapa kalian masih meragukannya? Bagi Feby, perkataan Pak Yono terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Ia merasa kata-kata itu justru menambah kebingungan. Feby hanya bisa memijat pelipisnya, menahan rasa nyeri di kepala yang mulai berdenyut karena kelelahan yang terus menumpuk. Tiba-tiba, Ujang membalikkan badan. Sebelumnya, ia adalah orang yang paling yakin bahwa Pak Yono adalah dalang di balik semua ini. Namun kini, sikapnya berubah, seolah ada sesuatu yang membuat keyakinannya goyah. Feby memperhatikan ekspresi Ujang dengan cemas. Apa yang membuatnya meragukan kecurigaan awalnya? Apakah ia merasa telah salah menuduh Pak Yono? Kak, kenapa? Tanya Feby tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ujang menarik nafas panjang. Entahlah, aku tidak yakin. Tapi rasanya ada yang tidak beres di sini. Feby mengernyit, mencoba memahami kegelisahan itu. Ada yang tidak beres? Apa maksud Kak Ujang? Sosok wanita yang merasuki Kak Wati tadi, menurut kakak, dia berkata jujur. Suaranya pelan, hampir berbisik. Kedekatan Feby dengan Ujang membuat percakapan itu terasa lebih terbuka. Di antara semua anggota yang ada, hanya Feby yang sering nyambung saat membahas kejadian-kejadian aneh bersamanya. Sementara Alex masih terus menginterogasi Pak Yono. Pria tua itu terlihat jengkel, lalu menyibak kerumunan dengan gerakan kasar seolah tersinggung. Dari cara berdirinya, Feby merasa Pak Yono benar-benar merasa diperlakukan tidak adil. Kalian lanjutkan pendakian saja. Aku akan berjalan sendiri lewat jalur yang berbeda. Jangan hubungkan aku lagi dengan kalian. Suara Pak Yono terdengar keras dan getir. Tapi jangan menyesal kalau kalian lebih percaya pada sesuatu yang jelas-jelas bukan manusia. Aku difitnah dan kalian menelannya mentah-mentah. Aku tidak terima. Pak Yono bergumam marah sambil melangkah pergi. Gesturnya penuh kejengkelan. Sesekali menoleh ke belakang untuk menatap mereka.
Feby bisa merasakan suasana tak menentu, seolah tak ada seorang pun yang benar-benar tahu siapa yang bersalah. "Biar saja dia pergi," komentar Roy dingin. "Paling juga karena takut. Dia mungkin ikut kita hanya untuk mencari celah. Buktinya, dia menyerang Wati tanpa peduli keselamatan siapapun ketika kita lengah." Pria yang sejak tadi bersama Wati itu ikut menimpali, membenarkan ucapan Roy. "Tapi aku tetap percaya Pak Yono tidak tahu apa-apa," kata Rusman menyuarakan pendapat berbeda. Meski begitu, ia tak berusaha menghentikan Pak Yono yang sudah pergi. Sudah, kita jangan berlarut-larut. Lebih baik kita teruskan pendakian," ujar Alex mencoba meredakan ketegangan. Lalu ia menoleh pada Wati. "Wati, gimana denganmu? Apa kamu masih sanggup melanjutkan perjalanan?" Feby mengamati wajah-wajah temannya satu persatu. Ia bisa merasakan kelelahan bercampur kebingungan di antara mereka. Namun tak ada pilihan lain selain bergerak maju. "Kita jalan pelan-pelan saja, tak perlu buru-buru. Aku yakin kita bisa sampai pos berikutnya sebelum malam turun." Alex memberi komando dan semua mengangguk setuju. Feby bisa melihat Yanu yang tampak sudah benar-benar lelah. Raut wajahnya menunjukkan rasa ingin menyerah. Seakan jika diberikan pilihan, ia lebih memilih pulang ketimbang meneruskan perjalanan, meskipun itu berarti gagal mencapai puncak Gunung Salak. Langkah-langkah mereka kembali menanjak mengikuti jalur setapak. Senja mulai mendekat, namun cahaya matahari masih terasa terang menyinari jalur yang ditempuh. Masing-masing berjalan dengan penuh kewaspadaan. Feby merasakan belati kecil yang ia simpan di saku celananya sekedar untuk berjaga. Semua anggota berkoordinasi, saling mengingatkan agar berhati-hati sepanjang perjalanan. Sudah hampir 2 jam mereka menapaki jalan, tetapi belum juga bertemu dengan siapapun. Feby bertanya-tanya dalam hati, apakah benar hanya rombongan mereka satu-satunya pendaki di jalur ini? Hingga akhirnya dari kejauhan tampak 2 orang membawa ransel berjalan ke arah mereka. "Akhirnya ada orang lain juga di sini." Yanu terlihat girang sejenak, tapi senyum itu cepat sekali menghilang. Wajahnya berubah serius membuat Feby heran. "Kenapa lagi, Yan?" tanya Feby sambil melirik penasaran. "Mereka aneh. Lihat aja, pakaian yang mereka kenakan kuno sekali. Rambutnya juga seperti gaya orang belasan tahun lalu. Tuh lihat pakaian mereka, rambutnya juga tuh. Waduh, mirip Rusman." Feby hanya memutar bola mata, malas menanggapi. Menurutnya, gaya aneh kadang malah jadi tren. Mungkin saja pakaian dan potongan rambut seperti itu memang sedang populer di kalangan tertentu. Tapi ada sesuatu yang membuat Feby tidak tenang. 2 pendaki itu lewat begitu saja tanpa menoleh atau menyapa, membuat rombongan mereka merasa canggung. "Anak kampus Putra Buana emang suka songong. Aku tadi udah sempat tersenyum, malah gak dibales." Rusman tampak mengenali asal-usul 2 pendaki tersebut. Mungkin ia melihat sesuatu, atribut atau tanda tertentu yang menempel di pakaian mereka. Feby sendiri tidak sempat memperhatikan detailnya. Ia hanya merasa terkejut pada kedua pendaki itu bertindak seolah rombongan mereka bukan manusia. "Udahlah, gak usah berharap mereka ramah," seloroh Ujang. "Belum tentu mereka benar-benar manusia." Ucapan itu membuat semua orang saling pandang tercengang sesaat. "Serius? Jadi maksudmu hantu?" tanya Tony tak percaya. Namun Ujang hanya terkekeh menahan tawa. "Bercanda," jawab Ujang ringan. Tony mencebik. "Sewek, dasar bikin tegang." Ia sadar Ujang hanya ingin mencairkan suasana. Alex yang sedari tadi memperhatikan akhirnya bersuara. "Mereka jelas manusia, Yanu. Kakinya menapak tanah sama seperti kita. Hanya saja sombong. Mungkin mereka sudah tahu kita dari kampus yang sering berselisih dengan mereka sejak lama." Setelah itu Alex meminta semua untuk kembali fokus pada perjalanan. Dan rombongan pun meneruskan langkah mereka menembus jalur setapak Gunung Salak. Feby menyadari bahwa waktu terus berjalan dan gelap bisa datang kapan saja. Jika malam sudah benar-benar turun, sementara mereka belum menemukan pos berikutnya, Wati mengusulkan agar mereka berhenti dulu untuk bermalam sementara. Ketika langit mulai meredup, suasana berubah mencekam. Bagi Feby, maghrib di gunung seperti gerbang uji nyali. Matahari lenyap dan dunia seketika jadi kelam. Mereka harus mencari sumber cahaya apapun.
Obor jadi pilihan paling tepat, apalagi kayu kering mudah ditemukan di sekitar jalur. "Feb, jalan di belakangku ya," pinta Wati. Feby sebenarnya merasa sedikit gentar, tapi ia hanya mengangguk tanpa protes. Melangkah di belakang Wati, Feby merasa ada yang ganjil. Ada hawa aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Wanita itu selama ini memang sering dianggap memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Dan malam itu, suasananya terasa semakin tak biasa. Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba ada sosok asing menampakkan diri? Kemana ia harus berlari? Hembusan angin menyusup di sela pepohonan, menghasilkan suara gesekan ranting yang membuat hati mereka ciut. Feby tak berani menengadah, takut jika sesuatu sedang bergelantung di atas sana. Tiba-tiba bahunya ditepuk. Jantung Feby berdegup kencang. Siapa yang menyentuhnya? Mengapa orang di belakangnya hanya menepuk tanpa bersuara? Feby menuturkan bahwa suasana di belakang barisan ternyata kosong. Tidak ada seorang pun yang mengikuti dari belakang. Namun entah mengapa, bahunya masih terasa berat hingga kini. Rasanya aneh. Meski langkahnya terus maju, beban itu tak juga hilang. "Kenapa?" tanya Tony sambil melirik heran. Feby hanya menggeleng pelan. "Kirain nyariin aku," jawab Tony. Tony hanya terkekeh dengan gaya sok santai, menegakkan kerah bajunya sambil berusaha terlihat percaya diri. Dari caranya, Feby bisa menangkap jelas kalau Tony masih berharap ada perasaan yang tumbuh di hatinya. Padahal Feby sebenarnya menilai Tony orang baik. Hanya saja getaran itu tak pernah muncul ketika ia berada di dekatnya. Berbeda dengan saat bersama Andi, ada debar halus yang tak bisa ia jelaskan. Karena perasaan tak nyaman, Feby akhirnya memilih bergeser posisi. Ia tak mau lagi berjalan paling belakang. Terlalu menyeramkan jika tiba-tiba ada sesuatu yang menempel tanpa disadari. Tony yang ditinggalkan hanya bisa mengusap dagunya dengan wajah masam. Jelas kecewa karena ditinggal begitu saja. Perjalanan itu cukup melelahkan. Wati yang sudah lemah di banyak sisi seringkali membuat rombongan terpaksa berhenti. Meski begitu, yang lain sama sekali tidak mempermasalahkan, bahkan lebih memilih memaklumi kondisinya. Di arah berlawanan, sekumpulan burung tiba-tiba mengepakkan sayap dan berputar-putar di atas kepala mereka. Setelah itu, kawanan itu menjauh, seolah memberikan tanda yang sulit ditebak. Feby menoleh ke arah Ujang yang ada di sampingnya. Ujang hanya tersenyum khasnya, meyakinkan semua dengan wajah tenang, seakan berkata bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Langit tiba-tiba menggelap, awan mendung datang begitu cepat, membuat suasana berubah drastis. Rombongan itu terpaksa bergerak lebih sigap. Mereka dengan jumlah anggota yang lumayan banyak segera bekerja sama mendirikan tenda. Tak ada yang ingin tubuhnya basah kuyup oleh hujan yang sudah mulai turun rintik-rintik. "Tenda kita deketan aja, supaya gampang kalau harus saling bantu," ujar Alex dengan tegas. Instruksi itu langsung disambut anggukan. Dalam waktu singkat, mereka pun membagi tugas. Hanya ada 3 tenda yang didirikan, 1 untuk para perempuan, sementara 2 lainnya untuk para lelaki. Syukurlah mereka menemukan tanah lapang yang cukup rata, pas untuk beristirahat sementara. Tiba-tiba Feby menjerit pelan. Ternyata jari telunjuknya terkena batu ketika sedang memukul patok tenda ke tanah. Andi yang kebetulan tak jauh darinya segera menghampiri. Ia lekas meraih jemari Feby, lalu meniup luka kecil itu dengan lembut. Seakan-akan cara sederhana itu bisa mengurangi rasa sakit. "Hati-hati harusnya," ucap Andi dengan nada sedikit khawatir. Feby hanya mengangguk cepat, mencoba bersikap biasa meskipun jarinya berdenyut. "Aku nggak apa-apa, Kak. Lebih baik kita cepatan selesaikan tenda." Andi menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia berdiri dari posisi jongkok yang tadi digunakan agar sejajar dengan Feby. Tatapannya masih sempat melirik ke arahnya, seolah belum benar-benar lega. Tak pernah ia bayangkan bisa sedekat itu dengan Andi, sosok pria paling populer di kampus sekaligus ketua Mapala. Hampir semua perempuan menganggapnya idaman, dan kini jaraknya begitu dekat hingga membuat jantungnya berloncatan tak karuan. Tidak lama hujan turun benar-benar deras.
Tanpa menunggu lebih lama, semua segera masuk ke dalam tenda. Syukurlah mereka sudah sempat menyelesaikan pendirian tenda sebelum diguyur. Beberapa anggota junior bahkan sempat membantu para senior Mapala agar pekerjaan cepat rampung. Namun, raut wajah Feby tampak tegang. Mungkin karena ia harus berbagi tenda dengan Wati, satu-satunya perempuan di kelompok Mapala 86. Namun bagaimanapun, Wati tetaplah manusia meski sering memberi kesan misterius. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian ke Gunung Salak di tahun 1986 yang akan mengungkap sebenarnya kejadian apa yang membuat 7 orang anggota Mapala hilang dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini ya. Tuliskan komentarnya, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.